Assalamualaikum, belum ada siapa-siapa ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dadah. Nanti ininya adminnya Zoom. Bukan, saya Bu Oh, Elvi. Bu Heeh. Elvi. Ya, ini Iya. yang ituin Zoom-nya biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Sehat Umahat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah sendiri sehatkah? Alhamdulillah. Sehat, Kita ini aja, ya. Kita langsung aja ya, sambil menunggu Iya, yang lain. Ustazah ya. Ya. Ya, insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Pagi ini alhamdulillah ya Ummahat, Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat kesehatan buat kita ya, terus nikmat menuntut ilmu ya. Insya Allah udah sampai pada pembahasan cabang iman ke-31 ya. Cabang iman ke-31 yakni menjauhi perbuatan yang tidak berguna atau yang sia-sia ya. Menjauhi perbuatan yang sia-sia dan meninggalkan perkataan yang sia-sia. Nah, jadi ini dua materi yang dirangkum dalam satu materi ya, yakni mengatur waktu. Ya, bagaimana sih mengatur waktu dalam Islam gitu ya, ya. Nah, mungkin karena waktu yang sangat singkat ya, dan mungkin mudah-mudahan sih 6:30 pas kita selesai ya, ya, untuk membahas ini ya. Nah, kalau kita lihat di modul ya, pengantarnya, kita lihat di sini ya.
Hidup itu seperti memanah, ya disebutkan di situ, seperti memanah. Ada sasaran yang akan kita target gitu. Jadi bukan hanya seperti air mengalir ya, air mengalir ya tanpa ada tujuan gitu ya, entah ke kiri, ke kanan gitu ya. Bukan seperti itu ya ya. Tapi seperti panah, memanah. Ada target yang hendak kita raih. Ya. Berarti di sini kita akan fokus dengan target kita apa gitu. Ya. Setiap orang yang cerdas kalau disebutkan di sini ya, dia pasti akan tahu tujuannya dan apa target hidupnya. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Tujuan kita dalam hidup tuh ngapain sih gitu ya. Nggak ada selain ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah gitu. Berarti di sini kalau ibadah, nggak mungkin ya kalau ibadah itu sesuatu yang negatif. Ya ya, perbuatan yang maksiat misalkan ya. Nggak mungkin juga ya ibadah itu sesuatu yang sia-sia atau yang nggak ada nilainya gitu. Pasti yang namanya ibadah sesuatu yang bermanfaat. Minimal ya kayak misalkan seorang guru ya, ngajarin muridnya, ya mengajarkan tentang ilmu gitu ya ya. Itu salah satu kalau diniatkan karena Allah bisa bernilai ibadah gitu ya. Kemudian ibu rumah tangga ya, nyuci piring gitu ya, atau mengasuh anak, mendidik anak, itu semuanya bernilai ibadah. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala atau diniatkan karena untuk ibadah gitu ya. Maka target ini yang harus kita kita apa namanya sasar ya, sasaran kita gitu ya ya. Ada target kita yang akan hendak kita raih. Itu ya salah satunya adalah apa namanya, target kita adalah untuk ibadah atau karena Allah gitu ya, ada tujuan yang hendak kita raih. Nah, dengan itu tentu akan menyusun rencana dan menentukan langkah-langkah untuk meraihnya, pasti ya, ya. Apa nih rencananya gitu ya. Kalau kita lupaan gitu ya, orangnya suka lupa, apa nih gitu ya yang harus kita rencanakan, ya minimal dengan menuliskan mungkin ya, atau bikin alarm dan lain sebagainya. Semuanya mungkin punya cara tersendiri ya, ya. Kalau misalkan udah terbiasa mungkin nggak perlu ya, tapi kalau orang yang baru-baru, menyusun, rencana ya, apa yang mau dilakukan hari ini gitu ya, ya. Semuanya itu, pasti punya cara masing-masing ya, ya. Nah ini, untuk demi meraih tujuan kita ya, tujuan kita, yakni Allah ya. Bagi seorang muslim pasti yang targetnya adalah Allah gitu ya. Nah maka di sini dikatakan waktu itu terbagi 3. Yaitu yang telah berlalu, yang sedang berlangsung, dan yang akan datang. Nah, dan, pernah ya, disebutkan ada orang yang bahagia itu adalah apa, yang tidak larut dengan kesedihan, saya lupa ya, itu perkataan Ali bin Abu Thalib atau siapa ya, lupa ya, mungkin bisa dicari nanti ya, Om, ya. Tidak larut dengan yang masa lalu dan, fokus dengan masa depan ya. Terus apalagi Om, ada satu lagi tuh, dan bersungguh-sungguh dengan hari ini gitu ya. Nah itu, ada ya 3 poin mungkin ada Ummahat yang tahu itu ya, perkataan Ali bin Abu Thalib atau siapa gitu ya, itu, ada 3 ya, orang yang bahagia itu ya, dia tidak akan larut dengan masa lalunya, ya dia fokus dengan masa depannya gitu ya. Masa lalu itu kan udah nggak akan terulang lagi ya, ya. Cukuplah itu hanya sebagai pelajaran gitu ya, kalau dalam Islam itu ya, ya. Maka dikatakan di sini, waktu itu hanya 3. Masa lalu, masa sekarang, atau yang ketiga adalah masa yang akan datang. Maka waktu yang kita kuasai hanyalah waktu yang sekarang. Ya. Terkadang orang terlalu galau dengan sesuatu yang dia tidak bisa jangkau ya, yang bukan menjadi hak apa namanya perbuatannya, haknya. Tapi dia terlalu lalai dengan sesuatu yang akan jelas menjadi miliknya gitu ya. Salah satunya waktu. Waktu itulah yang akan menjadi modal buat kita ya, untuk melakukan amal-amal sholih. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, orang mati itu pengen hidup kembali, pengen satu detik ya, untuk melakukan mungkin ya ingat ya, hartanya di rumah ada yang mau disedekahkan, mau langsung disedekahkan gitu ya. Nah ini kan, semua tidak lepas dari waktu ya. Saking berharganya waktu gitu ya, 1 detik bagi orang yang meninggal gitu ya, itu sangat berharga untuk melakukan amal sholih gitu ya. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Ya kita terkadang masih lalai ya, "Ah nanti aja," gitu ya, ya. Ada uang, "Ah nanti aja, besok aja," gitu ya.
untuk sedekah buat ini gitu ya. Padahal kalau dalam Islam itu ketika berniat untuk melakukan amal sholih langsung segerakan gitu ya. Dalam, Ali Imran ya, jelas ya di surah Ali Imran itu dikatakan, eee, "Wasari'u ilal maghfirah" gitu ya, bersegeralah untuk meraih ampunan Allah gitu ya. Jadi modelnya tuh kalau ibaratnya tuh bersegera, nggak ada tunggu-tunggu gitu ya kalau untuk, apa namanya, meraih ampunan Allah ya. Ya salah satunya itu ya, ya. Nah ini, waktu yang kita kuasai itu hanya waktu yang sekarang, sementara waktu yang kemarin itu udah berlalu ya, dan waktu yang akan datang itulah yang disebut nanti akhirnya kita harus tawakal dengan itu gitu ya. Mau akan terjadi seperti apa nanti gitu ya, ya. Itu semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz gitu ya. Contohnya hari ini misalkan kalau ada musibah gitu ya, kita nggak menghendaki itu gitu ya, tapi Allah berikan itu. Dan kita nggak tahu ya rencana Allah seperti apa gitu ya, ya. Memberikan musibah itu apa, maksud Allah di balik itu ada apa gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu sampai benar-benar, oh iya ternyata ini hikmahnya ya gitu ya, Pasti ada hikmah yang Allah, apa namanya, pesan ya. Pesan Allah di balik itu pasti ada gitu. Nah jadi yang, wilayah yang kita kuasai hari ini yaitu waktu yang sekarang gitu ya, sementara waktu yang akan, yang besok gitu ya, itu kita tidak kuasai gitu. Jadi jangan terlalu larut dengan sesuatu yang tidak kita kuasai. Kan orang ada yang, "Nanti bagaimana, besok gimana?" Gitu ya, ya. Nah itu berarti kan dia larut dengan masa yang akan, masa depan gitu ya. Sementara masa depan itu wilayahnya wilayah Allah. Ya, wilayah Allah dan di situ ada pembahasan tawakal di situ ya, yang sudah kita pernah bahas ya. Tawakal adalah dari awal sampai akhir kita serahkan urusan kepada Allah ya. Tawakal itu mewakili ya, ya, dari kata-kata mewakili. Jadi mewakilkan segala urusan kita kepada Allah ya, insya Allah udah kita bahas ya. Jadi kalau masa yang sekarang, itulah wilayah yang kita kuasai. Ya, berarti di sini Allah, apa namanya, tidak lepas dari manajemen waktu. Ya kalau saya pribadi sebenarnya, masih jauh ya kalau dibilang manajemen waktunya gitu ya. Mungkin Ummahat lebih masya Allah di sini ya manajemen waktunya gitu ya. Dan, kita terus belajar ya, ya. Orang yang baik itu bukan orang yang sudah benar, nggak ada manusia yang sempurna gitu ya, tapi memang orang yang selalu ingin belajar, terus belajar gitu ya, belajar dan belajar dan, ingin menjadi lebih baik ya. Nah ini ya, mengatur waktu ya supaya menjadi bermanfaat. Karena apa, Setiap waktu yang kita sia-siakan 1 detik tidak akan pernah kembali kecuali dengan penyesalan. Namun bila sukses kita dalam mengisi waktu, maka hasilnya tidak ada bandingannya. Karena apa tadi ya, orang meninggal aja pengen hidup 1 detik gitu ya, untuk melakukan ketaatan gitu ya. Sementara kita detik-detik kita, banyak hal yang disia-siakan. Contohnya misalkan gini, ya, kita misalkan dengan perkara yang mubah, ya, untuk belanja gitu ya, atau untuk, menghadiri nonton misalkan ya, atau apa ya, nonton di bioskop lah misalkan ya, ya. Itu kalau kayak misalkan atau jalan-jalan ya mungkin ya, itu eee, lebih cepat ya, kita lebih senang dengan itu gitu ya, dibandingkan kita hadir di majelis ilmu. Kayaknya kalau di majelis ilmu tuh berat gitu ya, ya. Kayaknya sesuatu yang paling males gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita duduk di majelis ilmu disebutkan di situ adalah taman-taman surga gitu ya. Taman surga ada di dunia gitu ya, yaitu di majelis-majelis ilmu, ya. Tapi kalau misalkan untuk shopping dan lain sebagainya itu, wah gitu ya, padahal itu perkara yang mubah dan tidak akan dihisap, maksudnya nggak ada timbangannya gitu ya, ya. Nanti di akhirat yang akan memberatkan timbangan kita tadi ya, salah satunya amal-amal sholih ya, yang berbentuk ibadah tadi. Ibadah tadi salah satunya bisa menuntut ilmu, bisa melakukan kebaikan yang lain ya, yang bermanfaat, itu bisa bernilai ibadah. Ya, sementara perkara-perkara mubah itu, hanyalah tidak mendapatkan apa-apa ya dari itu gitu ya. Nah, kita lebih banyak saya pribadi mungkin ya, lebih banyak, melakukan perkara yang mubah. Kayak misalkan nonton film apa misalkan ya, misalkan ada yang hobinya nonton drama gitu ya, itu bisa habis waktu 3 jam, gitu. Kayak misalkan, apa, India ya itu 3 jam. Sementara kalau untuk melakukan, amal sholih kayak baca Quran itu berat.
Nah, itulah PR ya bagi orang-orang yang masih hidup ya. Sementara orang yang sudah mati, dia sudah melihat soalnya hasilnya ya, udah terlihat depan matanya gitu ya, bahwasanya itu yang akan menolongnya gitu ya. Maka menjadi syafaat amal-amal soleh itu kan menemani dia di alam kubur gitu ya. Sementara orang yang masih hidup tidak tahu ya. Andai kan mereka tahu gitu ya, pasti kayaknya kayaknya masjid udah penuh gitu ya. Masjid, buat para bapak-bapak kayaknya penuh ya, kalau misalkan mereka tahu keutamaan-keutamaan yang Allah sudah, syariatkan gitu ya. Nah ini ya, mengatur waktu dalam Islam. Jadi memang waktu itu tidak akan kembali ya, walaupun sedetik ya. Semuanya ya, semua orang yang sama kapasitas waktu yang Allah berikan, 24 jam gitu ya. Apakah dia seseorang yang sukses, orang yang solih, orang yang munafik, orang kaya, orang miskin, semuanya memiliki waktu kapasitas yang sama, 24 jam. Maka dengan waktu yang 24 jam ini, apa yang sudah kita lakukan gitu. Apalagi usia kita udah berapa sekarang? Kalau saya udah 41 tahun, menuju 42 tahun gitu. 42 tahun ya. Itu waktu yang 42 tahun untuk apa kita apa namanya? Kita isi. Ya kalau nanti di akhirat ya, di alam kubur ya, di hari kiamat ya, nanti akan ditanya, umur kamu tuh untuk apa gitu ya, harta kamu tuh untuk apa. Kemudian apa namanya? Tadi ya, umur ini ya yang kita akan bahas khususon ya, kita lebih fokus ke waktu dulu gitu ya, kalau kita apa, memanjang pembahasan lain nanti akan tidak cukup waktunya ya. Maka di sini waktu yang sama ini ternyata orang akan berbeda hasilnya. Orang yang diam ketika berzikir dengan orang yang diam bengong itu beda hasilnya. Ya, ada dua orang gitu ya lagi duduk, yang satu bingung ya, bengong aja gitu, kosong. Atau apa namanya, self talking yang kemarin gitu ya, dalam hatinya berkecamuk ngomongin apa gitu ya dalam hatinya gitu ya, ya. Di sisinya ada orang yang diam tapi selalu berzikir gitu ya, itu nggak sama ya. Nilainya tentu nggak akan sama ya, orang yang selalu berzikir dengan orang yang tidak gitu ya, Itu dari nggak, terlihat nggak ngapa-ngapain gitu ya, sama-sama diam, kelihatannya sama-sama diam, tapi ternyata bisa berbeda dia dalam mengisi waktu, seperti itu ya. Nah, ini keutamaan mengatur waktu yang pertama kita lihat, yang pertama adalah salah satu kesempurnaan kebaikan Islam seseorang. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya aja ya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa, yang nggak bermanfaat ya banyak sebenarnya, yang apa, nonton berlebihan ya, nonton TV berlebihan misalkan, tapi bukan menonton yang bermanfaat gitu ya, kayak misalkan hanya sekedar hiburan. Bukan dilarang sebenarnya gitu ya, bukan ada dilarang secara saklek gitu ya dalam Islam, enggak. Tapi apakah waktu itu, kita bisa manfaatkan untuk kebaikan atau enggak gitu ya. Itu diserahkan kepada diri manusia tersebut. Tapi Rasulullah sebutkan, kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Itu cukup buat kita pesan dari Rasulullah gitu. Meskipun kita tahu itu memang boleh gitu ya, kecuali memang ada hiburan sebentar gitu ya untuk refreshing gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi jangan sampai itu akan apa, kita larut dengan itu gitu ya, maksudnya berlama-lama dengan itu. Karena tadi kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi agamanya ya. Kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi jika disebutkan tanda kebaikan dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka bagaimana kita dengan menyia-nyiakannya? Menyia-nyiakannya itu contohnya apalagi ya? Waktu untuk ini kita bisa, untuk shopping bisa itu ya, setengah hari. Tapi kalau untuk menuntut ilmu kayaknya mikir lagi gitu. Ah nggak dulu nanti aja gitu ya. Atau kalau untuk baca Quran, nanti aja gitu ya. Lebih cenderung dengan scroll HP gitu ya. Maka kalau setidaknya bisa seimbang lah gitu ya. Kalau nggak bisa kita meninggalkan sama sekali gitu ya, minimal bisa menyeimbangi.
dengan cara salah satunya iya beramal sholih yang kita prioritaskan gitu ya. Seperti itu ya kalau pesan Rasulullah gitu ya. Yang kedua, tadi ya surga tertinggi itu apa Surga tertinggi itu ketika seorang muslim ingin melakukan seluruh hidupnya hanya untuk Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi itu ya kuncinya ya. Kalau disebutkan pengen surga tertinggi, berarti seluruh apa yang aktivitas kita diatur dengan syariat. Gitu aja sih ya. Simpelnya seperti itu. Jadi mulai dari bangun tidur tuh kayak masih baca doa gitu ya. Kemudian tidur kembali dengan apa yang Rasulullah contohkan gitu ya. Itu adalah salah satu investasi buat kita ya. Modal besar gitu. Ya mungkin ada amalan spesial yang dilakukan seseorang gitu ya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi yaitu menjalankan seluruh aktivitasnya dalam koridor yang Allah syariatkan gitu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi tidak ada berat hati ya dengan ketentuan yang Allah berikan, misalkan ya syariat yang Allah tetapkan. Ya, kayak misalkan dalam bermuamalah ekonomi gitu ya. Masalah keuangan, masalah berjual beli gitu ya. Semuanya diatur. Terus semuanya masalah pergaulan, masalah berpakaian, ya, kemudian masalah apalagi bermuamalah, berpakaian, kemudian berhubungan dengan manusia yang lain gitu ya. Kemudian akhlak dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah ada aturannya ya, syariatnya sudah ada. Ya tinggal kita belajar ya ya. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah taufik setiap saat ya. Bimbingan Allah gitu ya, agar kita senantiasa bisa mengamalkannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, baik buruk akhir hidup seseorang itu tergantung bagaimana dia menggunakan waktu. Di sini disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta, ketika kematian mendatanginya dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah. Namun ia tidak bisa mengucapkannya. Bahkan ia mulai mengucapkan satu kain harganya 5 dirham, satu kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus gitu ya. Jadi itu yang terucap. Gitu. Ini menurut kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita? Ya. Jadi disuruh membaca la ilaha illallah nggak mau. Dan ini pernah terjadi gitu ya, cerita seseorang teman juga gitu ya. Nggak mau ditalkin itu nggak mau baca la ilaha illallah gitu ya. Nggak mau gitu. Jadi apa? Karena mungkin bisa jadi tauhidnya di waktu hidup masih banyak ya ininya yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya husnul khotimah ya. Itu cerita teman ya, kakaknya gitu kan, disuruh baca mentalkinkan orang ini gitu, nggak bisa, nggak mau gitu. Ternyata memang ada jin yang mengganggunya gitu ya. Pada waktu itu dibacakan Al-Baqarah gitu ya. Rumah itu dibacakan Al-Baqarah dan dengan dengan permintaan doa semuanya gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya berakhir dengan husnul khotimah ya insyaallah. Nah, ini kan jangan sampai kita tuh ini ya ya, memberatkan orang-orang ini di sekitar kita ketika ini ya sakaratul maut gitu ya. Kalau bisa dimudahkan dengan salah satunya adalah kebiasaan ini gitu ya. Kita akan mati dengan kebiasaan kita gitu ya. Sebentar Umahat ya. Ya, berarti di sini disebutkan seseorang itu matinya atas kebiasaan apa yang dia lakukan gitu ya. Akhir hidup seseorang itu tergantung bagaimana dia menggunakan waktu salah satunya. Dan rahmat Allah begitu luas ya. Kita juga nggak bisa menjas gitu ya karena banyak kasus yang orang-orang yang dianggap bermaksiat gitu ya, pelaku maksiat gitu ya, ternyata
husnul khotimah ya. Bahkan ini pernah terjadi di Mekah ya, seorang ulama dari ada pernah dengar cerita dari Ustadz Khalid ya, yang ada seorang ulama memimpikan ya. Beliau mimpi Rasulullah sampai 3 kali ya. Disebutkan oleh Rasulullah ada seseorang di Madinah gitu ya. Di Madinah apa di Mekah ya? Madinah ya. Seorang yang dijamin masuk surga. Jadi disebutkan namanya gitu ya. Disebutkan namanya sampai 3 kali sampai mimpi Rasulullah ulama ini gitu ya. Akhirnya ulama ini datang ke Mekah ya, kalau nggak salah Mekah apa Madinah gitu ya. Ternyata siapa orangnya? Pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang nggak dianggap orang ini. Kenapa orang ini bisa sampai seperti itu gitu ya? Yang dijamin surga ya. Rasulullah pesan ya dalam mimpi ini ya kepada ulama ini gitu ya, ternyata seorang pelaku maksiat. Kemudian ulama ini bertanya gitu ya, ketika udah bertemu ya dengan orangnya gitu ya, ditanya di kota itu, ternyata orang itu pelaku maksiat, ditanya, apa amalan spesial kamu gitu ya sampai seperti ini. Akhirnya nggak ada yang spesial gitu ya. Akhirnya dia ingat ada di kota ini gitu ya, seorang janda punya anak yatim 3 orang gitu ya. Dan saya berniat kalau saya berniat memberikan separuh dari gaji saya untuk wanita ini dan anak-anaknya. Hanya itu gitu ya. Dia merasa apa yang spesial gitu ya. Orang dia dianggap buruk sama manusia gitu ya. Tapi akhirnya apa Pokoknya gitu kata ulama ini, aku memimpikan kamu dan pesan Rasulullah kamu adalah ahli surga. Maka waktu itu orang itu menangis gitu ya. Kemudian orang itu diajak ke Mekah, ke Ka'bah gitu ya. Diajak ke masjid ya. Akhirnya di masjid sambil sujud meninggal gitu. Meninggal dalam keadaan sujud di masjid, nggak tahu lupa ya, Masjid Nabawi apa masjid itu ya. Masjid Haram ya. Lupa ya. Mungkin bisa cari ya video itu ya. Jadi di sini nggak ada yang rahmat Allah begitu luas ya. Nggak ada yang menyangka seseorang bahkan pelaku maksiat pun gitu ya. Ternyata Allah janjikan surga buat orang ini gitu ya. Ternyata apa Ada amalan spesial yang tersembunyi. Salah satunya amalan spesialnya menyantuni anak yatim gitu ya. 3 janda yang mengasuh anak yatim dan dia niatkan uangnya dia berikan kepada janda ini. Nah, itu ternyata amalannya gitu ya. Emang ya kalau dalam hadis secara umum menyantuni anak yatim tuh kelak nanti seperti orang tetangga ya. Seperti jari Rasulullah ya didekatkan dengan telunjuk ya, dengan jari tengah itu seperti ini ya, dekat dengan beliau kelak di surga. Itu janji. Ya tidak ada keraguan di situ gitu Maka kalau kita niatkan segala sesuatu amalan kita lillahi ta'ala gitu ya insya Allah. Jadi niat ya intinya. Kita kadang berbuat baik nggak ada niat di situ ya, nggak ada niat karena Allah atau mungkin hanya mengharap pengakuan, pujian mungkin gitu ya. Ada unsur ujub di situ gitu ya. Itu jadi nggak bernilai gitu ya. Tapi kalau misalkan lillah gitu ya, itu ternyata berat ya di sisi Allah gitu ya. Sebagaimana orang tadi ya pelaku maksiat tadi. Ya, yang ketiga ya, sampai orang tadi ya, dia mati dalam keadaan menyebut-nyebut kebiasaannya tadi ya. Yang ketiga, setiap hari yang berlalu tidak akan kembali. Ya, disebutkan di sini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai Ibnu Adam, kamu hanyalah ya kumpulan hari-hari ya. Tiap suatu hari berlalu hilang dari sebagian dari dirimu. Jadi ada yang hilang dari kita setelah waktu-waktu terus berlalu gitu. Udah 40 tahunan usia tapi kita masih sedikit bekal ya untuk menuju pulang gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan mulai hari ini ya kita Allah berikan taufik bimbingan Allah terus ya senantiasa untuk bisa beramal sholih dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian yang keempat, Allah banyak bersumpah dengan waktu ya dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat apa Surat Duha, surat Al-Lail, surat demi siang wan nahar ya.
waktu siang, waktu malam, demi waktu duha, kemudian demi subuh ya. Wasubhi idza, itu kan apa namanya di surat Al-Mudatsir ya. Iya. Banyak ya ya. Di sini lumayan panjang ya, nggak akan kita bahas semuanya. Wal fajar, waktu fajar, ya itu Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Itu saking pentingnya waktu ya. Saking pentingnya waktu hingga Allah bersumpah dengan banyak waktu ya di dalam Al-Qur'an. Demi siang, demi waktu subuh, demi fajar, demi masa ya, demi masa ya. Nah, ini salah satu keutamaan waktu. Kemudian yang kelima, orang yang pandai menjaga waktu, dia menjadi salah seorang yang selamat dari perkara yang melenakan banyak manusia. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang mana manusia banyak tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kalau kita sehat, ada waktu luang, itu biasanya suka tertipu. Waktu itu dipakai bukan untuk di jalan Allah. Nggak dipakai untuk di jalan Allah gitu. Hanya sia-sia gitu ya. Ya. Jadi waktu kita yang Allah berikan ternyata kita tidak bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan Rasulullah ya, Rasulullah langsung ngomong gitu ya, ya. Banyak tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Ketika dia sehat, ketika ada waktu, tidak dipakai untuk beramal solih misalkan ya. Tapi ketika dia sakit, ingin sembuh biar bisa beramal. Ketika sehat, nggak mau ke masjid. Ketika sakit, menyesal, ingin ke masjid. Itu manusia kayak gitu biasanya, Ketika sehat, nggak mau tahajud. Ketika sakit gitu ya, aduh coba sehat bisa tahajud gitu ya, ya. Ketika sehat, nggak mau puasa. Tapi ketika sakit, aduh pengen puasa ya gitu ya. Duh, coba kalau aku sehat ya, bisa puasa gitu ya, ya. Nah, itu kelalaian manusia tuh seperti itu ya. Atau waktu luang. Waktu punya waktu luang, nggak dipakai untuk misalkan menuntut ilmu, atau nggak baca Quran misalnya, atau sholat sunnah, atau sholat-sholat yang lainnya dan amal soleh yang lainnya gitu ya, ya. Tapi ketika ketika sempit waktunya, sibuk, alasannya sibuk. Itu adalah manusiawi ya, sifat manusia seperti itu gitu, Maka bagaimana kita supaya tidak menjadi orang yang tertipu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Berarti ketika sehat ya, gunakan sebaik-baik mungkin dengan pertolongan Allah pasti. Karena kalau nggak ada pertolongan Allah pasti akan nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Pasti dengan Allah yang membantu ya, setiap detik kita ya. Apalagi contohnya ketika mau banyak uang. Kayaknya sayang gitu uang tuh dikasih ke orang nanti bisa cepet habis gitu ya misalkan ya ya. Tapi gitu ya, ketika nanti sampai dikatakan ya dalam hadis itu, suatu saat nanti tidak akan ada orang yang mau nerima lagi ya, saking orang sudah kaya semua gitu, nggak mau menerima itu, sedekah gitu ya dari orang-orang lain. Maka bagaimana kita akan bersedekah jika masa itu sudah ada ya kelak ya gitu ya. Misalkan hari ini orang banyak yang butuh tapi kita nggak ngasih gitu ya. Nanti suatu saat gitu ya, orang udah nggak butuh lagi, udah nggak butuh bantuan kita gitu ya. Bagaimana caranya kita akan bisa bersedekah gitu ya. Dan banyak contoh lainnya ya. Maka waktu yang ada ini maka disebutkan dalam Islam itu tidak boleh mengulur-ulur waktu ya. Mengulur-ngulur amal ya. Kalau ada keinginan beramal langsung gitu. Karena kalau udah ada jeda dikit gitu ya, itu setan bisa masuk. Jeda antara kita mikir dengan mengamalkan itu biasanya setan bisa masuk, dan ketika setan masuk kita sama sekali nggak bisa ngamalin lagi. Udah malas aja. Udah nggak jadi. Udah ada niat bisa nggak jadi. Udah ada niat bisa nggak jadi lantaran bisikan-bisikan setan ya. Karena tadi ada luang waktu jeda dikit ketika ingin berniat beramal, nggak jadi mengamalkan, di situ setan pun beraksi ya.
Seperti itu, ya. Yang keenam, waktu yang dimiliki kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis disebutkan, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Tadi ya hadis sahih. Kemudian Hasan Basri rahimahullah berkata, aku menjumpai beberapa kaum, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, waktunya daripada dirham harta mereka. Nah, ini kata Hasan Basri ya, rahimahullah. Kemudian yang ketujuh, waktu adalah kunci beruntung atau ruginya seseorang. Contohnya dalam surat apa, Di surat Al-Asr. Bahwasanya disebutkan demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian selama kecuali ada 3. Orang yang beriman 1, yang kedua mengerjakan kebajikan amal soleh, yang ketiga sehat menasihati. Dakwah, menyampaikan kebenaran. Jadi 3 orang ini beruntung gitu. Jadi selain ini berarti merugi. Ya, kalau dalam tersirat di dalam surat itu, dalam tafsirannya, semua orang itu rugi, berada dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Dan semuanya merugi kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, orang yang beramal solih, yang ketiga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi orang yang menasihati dalam kebaikan. Berarti dakwah di sini, ya. Berarti kita harus berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, minimal dengan di status kita ya. Itu bisa kita lakukan ya, bisa dilakukan gitu. Ya niatkan untuk amal soleh kita ya, beribadah kepada Allah ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang surah Al-Asr ini. Beliau menyatakan, bentar ya ya.
Puan Umahat ya, sebentar. Ada intermezzo. Ya. Ya, berarti di sini Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya andai saja Allah tidak menurunkan hujah ya untuk seluruh manusia kecuali surat ini pasti sudah cukup. Ya. Kemudian perkataan beliau dinukil oleh ulama yang hidup setelahnya yakni Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa ya. Disebutkan di sini Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim dalam At-Tibyan 57 menegaskan surat ini meskipun ringkas termasuk surat yang paling lengkap di dalam Al-Qur'an. Jadi surat Al-Asr ini paling lengkap ya ya. Surat yang menjelaskan seluruh kebaikan. Alhamdulillah gitu ya disebutkan dialah zat yang telah menetapkan kitabnya sebagai pencukup dari selainnya. Ya, jadi disebutkan di sini surat Al-Asr ini sudah lengkap merangkup semuanya gitu ya. Jadi orang yang beruntung itu yang pertama beriman, beramal solih, dan orang yang menasihati dalam kebaikan gitu ya ya. Atau menyampaikan ilmunya gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian andai saja kita meluangkan waktu untuk merenungkan surat tadi gitu ya, sungguh betapa meruginya manusia selama ini ketika tidak mau beriman, beramal solih, dan nasihat menasihati gitu ya. Ini dalam surat Al-Asr ya. Kemudian yang kedelapan, waktu yang tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat otomatis akan terisi dengan hal yang sia-sia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Otomatis. Jadi dalam artian, kalau kita nggak menggunakannya dengan menuntut ilmu, kalau kita nggak menggunakannya untuk bermanfaat buat manusia lain, membahagiakan orang lain, mungkin contohnya ya, terus bersedekah dan amal-amal solih lainnya, maka otomatis kita akan dilalaikan dengan gosip, dilalaikan dengan namimah, dilalaikan dengan nonton ya, nonton yang tidak bermanfaat lah gitu ya. Otomatis ya seperti itu. Kemudian yang ke-10, yang ke-8 ya. Yang ke-9, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Lebih berbahaya dari kematian. Mengapa gitu ya? Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata ya, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian karena menyia-nyiakan waktu akan memutusmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus kita dari dunia. Jadi kalau melalaikan waktu ya, itu memutus kita dari Allah, sementara kematian memutus kita dari dunia. Pilih yang mana, Ya, kalau kematian tadi memutus kita hanya dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memutus kita dari Allah. Yang harusnya tadi 1 detik yang berharga bagi orang ahli kubur gitu ya. Ternyata manusia menyia-nyiakan waktu tersebut ya. Sampai disebutkan seperti itu ya, ya. Kemudian yang ke-10, menyia-nyiakan waktu adalah penyesalan yang ditangisi oleh orang yang berilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya berkata, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Yang ini yang kita takutkan, Kita dikasih umur sama Allah, tapi nggak nambah-nambah. Malah dosa yang nambah gitu, Semakin tua, semakin suka gosip. Semakin tua, semakin suka ngegunjing. Kita, apa yang kita ini di sisi Allah gitu, yang akan kita andalkan gitu ya, amalan kita di sisi Allah. Sementara semakin tua malah digunakan untuk gunjing, gibah. Kebanyakan ibu-ibu gibah ya. Karena gibah itu itu disiksa nanti di alam kubur ya. Namimah ya, namimah, gibah itu semuanya amalan dosa-dosa yang tidak disadari. Tanpa disadari itu terjadi ketika kita bergaul dengan orang gitu ya. Kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Masih aja gitu ya, akan itu gitu ya. Godaannya seperti itu. Maka yang paling tahu diri kita sebenarnya kita ya, ya. Kan ada orang yang lemah ya.
Maka karena kalau dia tahu lemah dirinya gitu ya, jangan masuk ke orang-orang yang seperti itu gitu ya. Udah tahan diri di rumah. Kalau merasa lemah dengan manusia, kalau akan ngegunjing ya, akan gibah ya dengan teman ini bisa, nggak usah nggak usah ikut temenan gitu ya. Tapi kalau kuat, kalau kita bisa mewarnai silahkan, justru bagus gitu ya, Justru bagus mewarnai orang-orang yang seperti itu. Ya, diwarnai dengan, kalau gibah itu seperti ini gitu ya, kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa gitu ya, maka kita yang paling paham dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak kuat, mending di rumah ya, lebih selamat. Bukan berarti kita, apa ya, lepas dari, keadaan atau urusan-urusan manusia ya. Bukan berarti lari dari keadaan, karena bisa jadi keadaan itu malah justru membuat kita lebih buruk. Makanya ada sebagian sahabat, ya sahabat Rasulullah SAW, beliau lebih memilih di rumah, ya maksudnya untuk ini ya perkara-perkara, kecuali kalau kayak jihad, menuntut ilmu itu beda lagi ya. Dan tidak banyak bergaul. Jadi kalau orang yang kuat mungkin bisa ya ya, kan ada kuat yang bisa mewarnai, maka itu lebih baik ya daripada menahan diri di rumah. Ya seperti itu ya. Ya, maka disebutkan di sini setiap hari tanyakan ke diri kita, apakah dengan bertambahnya usia kita sudah bertambahkah ilmu kita? Atau sudahkah bertambah amalan kita gitu ya? Nah, ini ya salah satunya yang menjadi koreksi tiap hari nih ya. Ini sedihnya kita bertambah umur dikasih maksudnya dikasih nikmat waktu untuk hidup gitu ya. Tapi ternyata malah nambah dosa ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umat? Ini pembahasannya cukup panjang ya. Dan kalau dibahas semuanya nggak cukup waktunya. Ada Umahat yang mau kita diskusikan? Ada Umahat yang kita mau ini dulu ya, kita diskusikan? Umu Nyayu ya? Umu Nyayu. Ada yang mau kita diskusikan dulu, sebelum kita tutup? Ya, ada sedikit ya penutup ya. Hati-hati tergelincir di hari tua. Ini mungkin tulisan yang saya pernah share ya. Di grup pernah saya share ini gitu ya. Detik demi detik hingga tahun berganti tahun, sudahkah menambah bekal untuk kembali ke kampung abadi? Ayat demi ayat, serta hadis demi hadis yang memenuhi beranda kita gitu ya. Apakah sudah bermanfaat buat kita gitu ya? Atau orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, sudahkah menjadi bahan untuk menghisap diri? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun puluhan tahun pun terlewati, tapi masih saja kita seperti kita yang dulu. Padahal orang yang hari kemarin sama dengan hari ini, orang merugi. Ya. Hari kemarin sama yang sekarang, hari kemarin dengan yang hari ini sama, merugi. Tapi kalau hari kemarin, ya, lebih baik daripada hari ini, celaka. Ya. Yang baik itu adalah hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini ya. Maka itu akan menjadi beruntung. Maka dikatakan di usia 40 tahun itu adalah masa penentuan kita. Ya. Makanya Rasulullah diutus di usia 40 tahun ya. Di usia 40 tahun. Usia matangnya manusia di usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun juga kita mengalami berbagai cobaan yang nggak pernah kita alami sebelumnya ya. Usia 40 tahun kita akan mengalami ujian demi ujian yang kita tidak pernah alami ya sebelumnya. Lebih berat gitu ya ya. Lebih berat. Maka Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40, maka ia
telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, gitu ya. Kemudian Imam Malik juga berkata, "Aku mendapati para ulama di berbagai negeri sibuk dengan aktivitas dunia dan di usia 40 tahun mereka menjauhi manusia." Umu Nyayu ya? Afwan, kok jadi ini ya, suaranya jadi kresek-kresek gitu ya di HP saya? Oh iya, syukron, Jadi di usia 40 tahun ya, manusia ini di usia 40 tahun ini lebih cenderung menjauh dari manusia ya. Pergaulan yang dulunya suka gaul, tapi di usia 40 tahun sudah menarik diri ya. Menarik diri dari manusia, menjauh. Itu otomatis ya. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akalnya di situ gitu ya. Ya di tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir ya. Kemudian diterangkan juga oleh Imam Asy-Syaukani, para ulama pakar tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan sudah di usia 40 tahun. Maka hikmahnya apa, Di surah Al-A'qaf ayat 15 ada doanya ya. Mungkin nggak akan kita bahas. Sudah di-share ya. Maka masa tua adalah masa sulit dan lemahnya untuk beramal baik dari fisik ataupun mental ya. Jika 50-60 tahun Allah anugerahkan bonus itu, bisa menghirup udaranya di dunia gitu ya, tapi masih tetap kita maksiat, apakah Allah masih mau mendengar hujah kita? Ya maksudnya sampai akhir hayat ya, karena tadi ya, kalau udah terbiasa maksiat pasti mati dalam keadaan seperti itu, kecuali ya tadi ya, bagi orang yang dikehendaki ya. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, terkadang suatu hukuman ditunda hingga akhir usia tiba. Duhai betapa malangnya orang yang terus tergelincir di hari tua karena sebab dosa-dosanya di masa muda. Ya, maka dosa-dosa kita di masa muda baiknya ditaubati sekarang gitu, ya. Jangan sampai Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi masih melakukan perbuatan buruk. Ya, maka bersegera tadi, ya. Bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita tutup ya, ya, sampai di sini. Ada yang mau kita diskusikan dulu, Mahat? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oh ya, mangga, Yang tadi itu, yang ayat demi ayat, hadis demi hadis, yang lewat di beranda kita, itu di-share lagi ya, Oh iya, itu dulu pernah saya share dulu, ya. Jadi itu ini aja sih ya, muhasabah ya. Jadi banyak ayat demi ayat ya. Atau hadis yang kita udah baca gitu, ya, tapi ternyata nggak ini ya, nggak ngaruh. Ya nggak ngaruh. Atau ada kemarin seseorang ya, ngomong curhat, "Kenapa sih aku nggak kayak dulu?" Ya. "Kenapa sih kok sholat itu nggak ada rasa, hambar, gersang," gitu. Kemudian kata saya apa? Coba muhasabah, udah mengamalkan apa aja. Jangan-jangan ada hak Allah yang dilalaikan. Atau ada hak Allah yang nggak ditunaikan. Atau dosa-dosa besar apa gitu ya. Muhasabah apa yang kita lakukan gitu ya. Bisa jadi itu penghalangnya. Gersang. Orang ngasih tahu kayak marah gitu, nggak terima. Itu biasanya ada sesuatu ya, something. Bukan langsung minta diruqyah aja gitu ya. Ruqyah itu mah udah kesekian kali ya, udah yang kesekian itu gitu ya. Maksudnya tuh di muhasabah diri kita dulu ya. Apa ada yang lalai dari kita gitu ya. Ada yang hak Allah yang nggak ditunaikan. Karena ada 3 hak yang kita penuhi setiap hari apa, Hak kepada Allah, hak kepada diri sendiri, dan hak kepada manusia. Ya itu udah jelas ya. Hak kepada Allah gitu ya. Kita beramal hanya untuk Allah gitu ya. Kemudian hak kepada manusia, kita sudah ini belum mengeluarkan harta kita belum buat orang lain. Yang ketiga, hak pada diri sendiri, yaitu sudah berakhlak baik belum ya. Maksudnya tuh sudah akhlak kepada diri sendiri ya.
kayak menjaga makanan dan lain sebagainya ya, termasuk pada, apa yang, hak diri kita ya, yang dibutuhkan oleh diri kita gitu ya. Mungkin itu ya, ya, yang sangat menjadi, muhasabah kita ya, bahwasanya umur kita udah semakin tua ya, apalagi yang, ini ya usia 40 tahun ke atas gitu ya, ya, menjadi ini, apa namanya, kalau apa namanya, bikin strategi ya, rencana apa yang mau diamalkan ya, yang mau dikerjakan, mungkin itu ya, ya. Ada lagi Ummahat? Ya, kalau tidak ada waktu 3 menit lagi nih. Iya, mungkin, ini ya, eee, pesan untuk apa namanya, nasihat untuk saya pribadi ya. Terkadang kita, gagal fokus, untuk beramal itu suka gagal fokus. Kalau ibaratnya gafok ya, nggak bisa fokus gitu. Untuk mau sholat aja bisa ambyar. Sholat sunnah, mau baca Quran, itu ambyar semua nggak diamalkan, nggak diamalkan. Terus baca doa, mau tidur gitu ya, itu teralihkan. Zikir yang kita bahas kemarin gitu ya, itu sama sekali belum juga gitu. Nah, sampai dikatakan gagal fokus ya kalau kayak gitu. Maka gagal fokus ini hanya Allah sih yang menyembuhkan ya. Orang-orang gagal fokus atau susah fokus ya untuk beramal itu hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Ya penyakit apa nggak konsentrasi ya, nggak khusyuk ya, nggak khusyuk gitu, Jadi hati yang khusyuk itu hanya Allah yang bisa berikan, maka minta sama Allah, ya. Kita misalkan susah khusyuk, susah untuk melakukan amal sholih, minta amal sholih itu ya. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam gitu ya. Wa a'udzubika minasyarri kullih. Itu doanya apa, Minta seluruh kebaikan, gitu ya. Meminta seluruh kebaikan kepada Allah gitu ya. Kemudian meminta, dijauhkan dari seluruh keburukan, seluruh ya. Kullu, kalau kullu itu seluruh. Minasyarri kullih, ya kullih, kullu sama ya. Artinya seluruh, setiap ya seluruhnya gitu ya. Jadi kita meminta, kebaikan dan dijauhi dari keburukan, seluruh keburukannya. Wa a'udzubika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, ya. Apa yang nggak saya ketahui gitu ya, ataupun yang saya ketahui, ya. Wa as'alukal jannah, dan aku memohon surgamu. Wa ma qaraba ilaiha, ya. Ya. Wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Baik dari perkataan ataupun amal. Jadi kita meminta apa, Surga. Ya. Terus apa-apa yang mengantarkan kita ke surga gitu, Ya, itu doanya selalu ya, ya. Doa sapu jagat kedua ya, selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sapu jagat ya. Ya, terus ada lagi sapu jagat yang kedua yang ini gitu ya. Wa as'alukal jannah, meminta surga. Ya, meminta surga dan tadi apa-apa yang bisa mendekatkan padanya tadi ya. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari neraka. Ya. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Jadi yang mendekatkan yang apa namanya, menjauhkan dari neraka itu, baik apa namanya, ucapan atau perbuatan. Terus apa lagi, Ada yang hafal, Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku meminta apa yang diminta oleh Rasulullah semuanya, gitu. Aku memohon apa yang dimohonkan oleh Rasulullah seluruhnya. Ya. Sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika, ya, dan aku berlindung dari apa yang Rasulullah berlindung darinya. Wa a'udzubika apa namanya? Wa a'udzubika uh, wa a'udzubika wa as'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma ta'awadza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi
aku memohon sesuatu yang Rasulullah berlindung dari itu, aku juga berlindung dari itu gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ya doa-doa yang seperti ini gitu ya, kita mohon kebaikan seluruhnya gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu Allah akan bimbing kita gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi banyak-banyak berdoa, mungkin itu kuncinya ya. Bisa beramal solih sebanyak mungkin ya sebelum kita menghadap Allah. Mungkin cukup ya ya pembahasan kita sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika ya. Afwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika jadi Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair umum. Lahir batin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.